Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pendirian dan proses pembubaran sebuah koperasi. Namun sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Muhammad Khalil Abdul Wahab dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum masuk pada materi pendirian dan pembubaran koperasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja dasar hukum pendirian dan pembubaran koperasi. Pendirian koperasi dan legalitasnya sebagai badan hukum selama ini diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Nah, sejumlah peraturan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, yang terakhir, Peraturan Perundang-undangan Nomor 98 Tahun 1998 tentang modal penyertaan oleh koperasi. 5 tahap dalam mendirikan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ada 5 tahap untuk mendirikan koperasi. Kelima tahap tersebut adalah persiapan pembentukan, rapat pendirian, pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian, penelitian anggaran dasar koperasi, serta pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi. Yang pertama, persiapan pembentukan. Tahapan yang pertama disebut dengan persiapan pembentukan. Pada tahap ini, para pendiri koperasi harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART serta rencana awal kegiatan usaha koperasi tersebut. Nah, yang kedua adalah rapat pendirian. Setelah kita selesai melakukan persiapan, tahapan selanjutnya adalah rapat pendirian koperasi. Apa saja ya yang kira-kira akan dibahas dalam rapat ini? Yang kira-kira akan dibahas dalam rapat ini adalah keanggotaan, jenis usaha, modal, kepengurusan, dan pengelolaan usaha serta ADART dari koperasi tersebut. Lanjut yang ketiga, yaitu pengajuan pengesahan akta pendirian. Setelah rapat, ngapain lagi ya? Setelah rapat, para pendiri koperasi harus mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis ke Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Pengajuannya cukup dilakukan di Dinas Koperasi yang berada di wilayah domisili pendiri koperasi tersebut kok. Tapi, yang perlu diingat, pengajuannya harus sampai tingkat provinsi ya. Oke, yang keempat, penelitian anggaran dasar koperasi. Selanjutnya, harus ngelakuin apa lagi ya? Sebagai pendiri koperasi, kita harus melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasarnya. Poin penting yang harus diperhatikan dalam penelitian ini antara lain keanggotaan, pedoman, kepengurusan, serta bidang usaha yang akan dijalankan oleh pendiri koperasi tersebut. Sampailah pada poin kelima, yaitu pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan akta pendirian koperasi ditolak? Yang menyebabkan akta pendirian koperasi bisa ditolak adalah ketika anggaran dasar koperasi bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992, melanggar ketertiban umum, serta jika bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Nah, sekarang kita masuk pada bab pembubaran koperasi. Ya, namanya aja ada pendirian, pasti ada juga pembubaran. Pembubaran ini bisa dibubarkan atau bisa pembubaran murni oleh anggota koperasi itu sendiri.
Pembubaran koperasi oleh pemerintah. Koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau bisa juga koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dalam 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian. Nah, yang terakhir, koperasi dapat dibubarkan melalui rapat khusus anggota. Demikianlah video pembelajaran tentang pendirian dan pembubaran koperasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.